Ya, baik, saya akan mulai. Ini gambar ini adalah gambar balance scorecard secara generik. Nah, di sini ada 4 perspektif. Yang financial perspektif itu adalah seberapa baik perusahaan di mata pemegang saham. Yang kedua, customer perspektif adalah seberapa baik perusahaan di mata pelanggan. Kemudian di sini adalah bisnis proses, seberapa baik proses operasi kita. Yang terakhir adalah learning and growth perspective. Ini berbicara seberapa baik proses pembelajaran dan pertumbuhan dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang finance perspective itu kita ada 2 strategi. Yang productivity itu adalah strategi jangka pendek. Yang revenue growth strategi itu adalah strategi pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang customer perspective itu ada 3 bagian ya. Customer value proposition itu adalah nilai yang kita berikan kepada pelanggan. Itu ada 3 besar, ada atribut daripada produknya, kemudian relationship-nya, dan company image. Nah, di dalam customer perspective, itu kita juga bisa menawarkan 3 pendekatan di dalam kita memberikan nilai kepada pelanggan kita. Kita bisa pakai pendekatan low total cost. Nah, ini biasanya cocok untuk perusahaan yang berproduksi massal. Ya, berproduksi massal sehingga dia harus bagus di proses operation excellence-nya. Kemudian yang customer solution itu cocok untuk perusahaan jasa seperti perusahaan misalnya logistik, perusahaan rental gitu ya. Ya, perusahaan-perusahaan jasa itu lebih cocok pakai pendekatan customer solution. Kemudian yang product leader ya itu lebih mengutamakan inovasi daripada produknya. Ya contohnya perusahaan-perusahaan handphone gitu ya, itu kan dia lebih ke arah ke product leadership. Nah, kemudian yang di internal business process itu ada 4 tema. Kalau kita menekankan kepada low total cost, itu temanya cocoknya yang ini, operation. Tapi kalau temanya kita ambil yang customer solution, cocoknya yang customer management. Kalau kita mengambil pendekatan product leadership, maka inovasi yang menjadi yang paling utama. Nah, yang keempat, ini lebih ke arah compliance-nya. Nah, kemudian yang keempat, di learning and growth, ini lebih ke arah people ya. Jadi ada 3, people, technology, kemudian culture. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau lihat gambar ini ya, itu sebetulnya kita bisa lihat sebagai gambar tulang ikan dibalik. Ya, nah kalau gambar fishbone kan seperti ini. Ya, nah jadi sebenarnya yang ujung kepala ini adalah financial perspektifnya. Ya, yang lain di bawah ini yang lainnya. Ya, jadi ini sebetulnya menggambarkan hubungan sebab akibat. Ya, di sini menggambarkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang people and growth itu kita lebih banyak di indikator non-financial. Sedangkan yang financial perspektif, internal business process perspektif, itu mungkin sangat kental dengan aspek finansialnya. Kira-kira seperti itu konsep balance scorecard-nya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa balance scorecard itu adalah performance management tools yang membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam strategi. Nah, maksudnya gini, kalau kita bicara tentang visi, itu kita berbicara sebetulnya kita menginginkan perusahaan itu seperti apa sih di masa depan.
Nah, kalau misi itu bicara alasan keberadaan suatu organisasi. Misalnya kita ingin membuat departemen corporate planning misalnya ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan dasar nih. Departemen corporate planning itu siapa saja customer-nya? Ada yang butuh enggak? Kalau enggak ada yang butuh, ya ngapain kita bikin departemen customer corporate planning misalnya ya. Kalau ada customer-nya, apa kebutuhan mereka? Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu lewat people dan proses. Jadi customer perspektif itu bicara siapa customer kita dan apa kebutuhan mereka. Itu di customer perspektif. Sedangkan internal business perspektif dan learning and growth itu berbicara bagaimana kita memenuhi kebutuhan customer lewat proses dan people. Ini adalah terjemahan dari misi. Kemudian yang financial perspektif itu sebetulnya juga mencerminkan atau bisa menggambarkan visi. Kalau misalnya kita ingin revenue growth-nya tahun depan 2 kali lipat, ini ketarik semua nih, customer perspektif, proses perspektif, learning and growth perspektif. Dia akan ketarik semua. Jadi ini sebagai pendorong untuk perusahaan bergerak ke depan secara signifikan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, bagaimana kita membuat mission statement atau pernyataan misi dari 3 pertanyaan dasar ini. Saya ambil contoh yang McD aja ya. Jadi siapa customer kita, key marketnya? Oh, fast food customer. Apa kebutuhan mereka? Atau apa kontribusi yang kita bisa berikan kepada fast food customer ini? McD bilang makanan yang makanan yang disajikan dengan kualitas yang baik ya di seluruh dunia, rasanya sama, lezat, dan harganya wajar gitu ya. Apa yang membedakan McD dengan Kentucky Fried Chicken atau California Fried Chicken atau AW? Nah, McD memposisikan diri sebagai delivered ya, disajikan secara konsisten dengan ya dekor secukupnya dan suasana yang bersahabat. Makanya di McD itu kita sering jumpai orang-orang ulang tahun gitu ya, terus ada jual balon, terus dikasih wifi, bisa buat main-main. Nah, kita nggak temui itu di AW, di California Fried Chicken. Ya, jadi sebenarnya mission statement ini itu secara tidak langsung menggambarkan customer perspektif, bisnis perspektif, dan learning and growth. Ya, jadi nanti kalau kita bikin mission statement ini mencerminkan sebenarnya secara tidak langsung mencerminkan apa yang akan kita lakukan di bisnis proses dan people serta customer-nya. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau mission tadi kita ingin jadi seperti apa gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, pengertian balance scorecard ada balance dan ada scorecard. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada indikator finansial, non-finansial, ada internal, ada eksternal. Nah, balance scorecard juga berbicara mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kemudian, dia juga berbicara leading dan lagging indicator. Jadi kalau kepala ikan, ini kita berbicara lagging. Tapi kalau tulang-tulangnya ini, kita berbicara leading. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu hasil itu adalah laggingnya. Activity tidak kita bisa hasil akhir ya. Jadi ini sebetulnya akibat. Penyebabnya ya kita lihat dari sini. Jadi kalau kita ingin membuat satu aktivitas itu kita masuknya sebetulnya di leadingnya. Kalau lagging hasil akhirnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kenapa strategi sering gagal? Karena banyak karyawan yang kurang paham akan visi dan misi organisasinya. Kemudian juga
tidak dikaitkan strategi atau activity yang mereka lakukan itu dengan sistem penilaian karyanya. Kemudian kalau dari pihak manajemen, tidak cukup waktu untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya strategi. Kemudian banyak strategi atau aktivitas yang tidak dikaitkan dengan sistem anggarannya. Ini 4 hal yang membuat mengapa strategi sering gagal. Kemudian, kenapa sih balance scorecard penting? Nah, sebenarnya di sini ada gambar ya. Kalau kita lihat gambar 4 perspektif ini kita enak. Kenapa? Karena pihak manajemen, pihak karyawan, pihak pelanggan, dan siapapun bisa melihat suatu gambar yang sama. Kemana sih perusahaan akan pergi dan bagaimana ininya hubungan sebab akibat dari setiap strategi yang dibuat. Jadi peta ya, kalau peta itu jadi semua orang melihat kepada hal yang sama. Nah, cuma memang ada gradasinya, karena kalau top manajemen, dia pasti lebih banyak memikirkan hal yang strategi, tapi untuk hal-hal yang operasional, ya dia tidak akan menguasai seperti orang operasionalnya. Tapi sebaliknya, orang-orang operasional, dia akan sangat paham mengenai aspek operasionalnya, tapi dia sedikit mengetahui hal-hal yang sifatnya strategi. Nah, balance scorecard sebetulnya juga mencoba meningkatkan gitu ya titik potong ini, sehingga baik top manajemen maupun low manajemen bisa punya pemahaman yang lebih baik lagi mengenai peta strategi kemana perusahaan akan pergi. Ya, kemudian balance scorecard hubungan sebab akibat, ya seperti gambar tulang ikan ini. Yaitu pentingnya balance scorecard karena nanti di setiap bubble-bubble ini, ya setiap bubble-bubble ini nanti akan kita tentukan apa ukuran keberhasilannya. Ya, akan sehingga tadi disebutkan bahwa balance scorecard itu salah satunya utamanya adalah performance management tools. Nah, saya lanjut lagi. Jadi kita akan jelaskan yang ini ya, yang productivity 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mungkin ini tadi ya, peta strategi, paparan mengenai keterkaitan antara sejumlah sasaran strategis. Ini sasaran strategis yang bulat-bulat ini, saya sebutnya bubble ya. Ini adalah sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini biasanya ditulisnya tuh dalam 2 bentuk. Apakah mau kata kerja ataukah mau kata benda. Jadi kalau improve, increase, ini kita bicara tentang kata kerja gitu ya. Bisa juga kata benda, misalnya di sini kita nggak tulis increase asset utilization, tapi kita sebutnya asset management. Nah itu lebih ke arah kata benda. Ya jadi boleh kata kerja atau boleh kata benda. Saya mulai yang nomor 1 ya, productivity. Nah, perspektif keuangan ada 2, satu jangka pendek, ya sifatnya produktivitas, kedua jangka panjang. Ya ini, yang jangka panjang mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, dan yang kedua meningkatkan nilai bagi pelanggan supaya pelanggan dapat manfaat yang lebih besar. Ini yang perspektif keuangan. Kemudian yang perspektif pelanggan tadi udah disebutkan ya ada 4. Ini juga saya udah sebut tadi. Kalau product leadership ya akan utamakan inovasi. Kalau operational excellence ya lebih ke arah produk yang seekonomis mungkin. Customer intimacy, kita menyampaikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang customize atau apalah istilahnya gitu. Kemudian yang perspektif proses bisnis internal, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau operational excellence, dia akan lebih menekankan kepada produksi dan distribusinya. Kalau product leadership akan menekankan kepada new product development, customer intimacy akan menekankan selling, marketing, dan after sales service. Pembelajaran dan pertumbuhan ada 3 ya, terkait kompetensi, teknologi, dan culture. Nah,
Di sini ada beberapa contoh mengenai KPI, Key Performance Indicator ya. Nanti saya akan kasih contoh, sedikit contoh. Nah, sebelumnya kita akan singgung dulu mengenai KPI. Ya, ini adalah ukuran keberhasilan ya, sehingga kita bisa tahu apakah kalau kita sudah menerapkan KPI, kita akan lebih mudah untuk mengukur seberapa jauh kita sudah memuaskan pelanggan, progresnya udah sampai di mana, dan menjadi faktor pendorong untuk melakukan improvement. Jadi semangat dari Key Performance Indicator ini adalah pengukuran. Jadi semua kita ukur dalam bentuk kuantitatif. Kalau kita bisa mengukur, kita akan lebih mudah dalam mengendalikan, dalam memanage-nya, dalam mengendalikan, dan dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Ini beberapa kriteria daripada KPI spesifik yang enggak menimbulkan dualisme. Kalau misalnya, tolong beliin handphone, nah orang bisa nafsirkannya banyak tuh. Ini handphone yang mana nih? Samsung atau Xiaomi? Ya. Tapi kalau saya ingin beli Samsung Note 10 Plus, nah itu orang nggak akan salah. Kira-kira seperti itu. Measurable ya supaya mudah dievaluasi, attainable, menantang ya, realistik ya cukup logis untuk dilaksanakan, dan ada batasan waktu. Nah, ini ada beberapa contoh daripada KPI. Ini kan tadi kan ada 4 ya, operation atau customer, innovation, dan regulatory. Saya akan kasih contoh KPI yang saya kasih garis bawah merah ini. Nah, untuk proses pengembangan, pemeliharaan, dan hubungan dengan pemasok, ini contoh dari sasaran strategiknya. Misalnya tercapai kapabilitas pemasok dalam memenuhi ketepatan waktu. KPI-nya apa? Oh, jangka waktu dari order sampai dengan terima barang. Berapa banyak yang barang diserahkan tepat waktu. Berapa banyak yang terlambat. Kira-kira seperti itu untuk yang pengembangan dan pemeliharaan hubungan dengan pemasok. Kemudian untuk seleksi customer, nah ini ada beberapa sasaran strategiknya. Misalnya terseleksinya customer yang tidak mendatangkan laba, ya berapa persen gitu. Atau berapa persen justru strategic account yang bisa memberikan keuntungan buat company. Ya, ini contoh KPI-nya. Untuk peluncuran produk, jasa, dan baru ke pasar, misalnya meningkatnya kecepatan peluncuran produk baru. Kita on time nggak di waktu kita meluncurkan produk baru? Karena kalau waktunya nggak tepat waktu, bisa sasarannya bisa nggak kena. Berapa kali siklus pendesainan kembali? Ya. Berapa banyak jumlah produk baru yang diluncurkan atau dikomersialisasikan? Ini beberapa contoh KPI daripada itu ya. Nah, setelah balance scorecard itu ada satu teori lagi, yaitu mengenai bisnis model canvas. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa beli bukunya. Ini ada 2 buku ya. Menurut saya melengkapi daripada pemahaman kita mengenai balance scorecard. Nah, sebagai sekilas aja ya, sekilas. Konsepnya itu sebetulnya sama dengan konsep balance scorecard. Ini ada urutannya ya. Jadi yang pertama itu kita bikin dari customer segment-nya dulu. Di sini kita bicara siapa customer kita. Nomor 1. Terus nomor 2, kita bikin ini siapa customer kita, dibikin by segment. Setiap segmen customer ini kebutuhannya apa? Ya. Terus pertanyaan ketiga, kalau ini adalah key market-nya, siapa customer kita, ini adalah contribution-nya, apa kebutuhan mereka. Nah, poin yang lain 4, 3, 7, 6, 8 itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan daripada customer. Jadi konsepnya sebetulnya berangkat dari konsep mission statement. Pertanyaan tadi, siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu.
Nah, cuma ini enak, ini lebih praktis sih ya. Yang ini lebih praktis dan bisa saling melengkapi. Jadi kalau ini customer kita, apa kebutuhan mereka? Nah, nomor 34 itu saluran distribusi dan customer relationship seperti apa yang kita perlu bentuk dalam konteks kita menyampaikan nilai kita kepada customer. Nah, kalau kita sudah tahu nilai yang ingin kita sampaikan kepada customer, nah balik ke sini, aktivitas dan sumber daya utama apa, serta apakah kita butuh kemitraan untuk kita dapat memenuhi atau menciptakan nilai untuk kita sampaikan kepada pelanggan. Yang saya sampaikan di sesi ini